Bagaimana kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Epan Nasarudin dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Palangkaraya. Tujuan saya mengupload video di channel saya sendiri, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya dari dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu Bapak Sabarudin Ahmad, SSya MH. Langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau ringkasan materi dari yang pertama sampai ke 7. Materi yang pertama yaitu materi pengertian pengantar hukum Indonesia dan perbedaannya dengan pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia menitik beratkan pada tata hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai hukum atau bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan utama antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya. Sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Materi yang kedua yaitu tentang penggolongan hukum. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut sumbernya. Hukum terbagi menjadi hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum jurisprudensi, hukum traktat, dan hukum doktrin. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, yaitu menurut tempat berlakunya. Hukum terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi hukum positif atau disebut dengan ius constitutum, hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum, dan hukum asasi atau disebut dengan hukum abadi. Yang ketiga yaitu menurut cara mempertahankannya. Hukum digolongkan menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang keempat, menurut sifatnya. Hukum digolongkan menjadi 2, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Yang ketiga yaitu tentang teori perundang-undangan. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret atau nyata, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di Indonesia, ada beberapa teori yang relevan, antara lain yang pertama, teori utilitarianisme, yang kedua, teori sociological jurisprudence, yang ketiga, teori pragmatic legal realism, yang keempat, teori hukum pembangunan, yang kelima, teori pengayoman, dan yang terakhir, teori perubahan. Materi keempat yaitu tentang hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagikan dalam 2 bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang muamalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan lain sebagainya. Di dalam asas hukum terdapat pada asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Diantaranya adalah asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sebagian dari hubungan muamalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan, dan asas lainnya. Materi kelima tentang hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri.
Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Bentuk hukum adat terdapat dalam dua macam bentuk, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Salah satu yang harus diketahui adalah dasar hukum bentuknya hukum adat itu sendiri. Hal ini untuk meyakinkan bahwa keberadaan hukum adat memang benar-benar diakui di dalam perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri ini. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang hukum perdata. Hukum perdata Indonesia bersifat berbineka atau bersifat pluralistik, baik secara etnis maupun yuridis. Oleh karena dalam kasus hukum perdata sengketa terjadi antara subjek hukum, maka penyelesaian kasus hukum perdata lebih bersifat elastis. Dikatakan elastis karena penyelesaian kasus hukum perdata dapat diwujudkan apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang bersengketa, yaitu materi tentang hukum dagang. Hukum dagang dengan hukum ekonomi, yaitu keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi. Mengartikan hukum bisnis, suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu. Dan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan inti pembahasan dari materi pertama sampai ke-7. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like dan komen and subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.